Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan di pekan depan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan dan tampaknya didominasi oleh saham-saham di sektor energi, baik batubara kemudian minyak dan gas ini. Yang pertama adalah Bumi. Direkomendasikan buy on support, di supportnya di 137, resistennya di 188, kemudian juga ada Medco 865 hingga 1090. Dari perbankan big cap BMRI tadi pun juga sempat kita singgung, tapi belum kita bahas secara detail posisi teknikal, terutama dari sisi support dan resistennya. BMRI juga direkomendasikan buy pemirsa. Hari ini juga kembali menembus level all time high untuk Bank Mandiri. Kemudian Pegas juga direkomendasikan buy 1710 hingga 1890. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar, Head of Technical Analysis PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Bumi terlebih dahulu, Pak Andri. Hari ini di penutupan sesi kedua ditutup di zona merah dan hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari posisi fundamental, S&P juga tampaknya menaikkan peringkat ini untuk posisi Bumi meskipun masih dalam posisi yang belum aman, tapi tampaknya posisinya lebih baik. Analisis mempertimbangkan rekomendasi Bumi terutama untuk buy on support, Pak Andri. Ya, kalau untuk Bumi sendiri, ya selain tadi Moody's pun juga hari ini pun juga S&P ya, Standard & Poor's juga mempertahankan untuk ratingnya untuk yang lebih baik. Jadi memang ada ratingnya tidak diangkat seperti kayak Moody's tapi lebih baik, jadi secara fundamentalnya bagus ya, karena juga baru dibeli oleh Salim dan placement. Tapi Bumi sendiri kalau dari teknikalnya sendiri agak ya masih konsolidasi ya, jadi emang 200 sampai dengan target kita emang sebelum kita bulan lalu saya sempat bilang emang supportnya 123 ya, kuatnya setelah tembus 166 dan kemarin terendahnya 127 dan sekarang pun kondisinya sudah overbought ya, jadi emang agak rawan untuk Bumi ini masuk koreksi ABC dulu, jadi di bawah 156. Di sini masih ada gap di 142. Jadi emang untuk jangka menengah ini emang kecenderungan konsolidasi dulu ya, karena kita lihat juga emang harga batu bara pun sekarang juga masih ikut konsolidasi. Kemarin batu bara pun 385 sampai dengan 420 ya. Jadi ini juga memberikan peluang juga untuk Bumi juga agak berat untuk naiknya karena kondisi sekarang udah overbought. Tapi untuk dari chart weekly-nya pun terlihat di sini masih konsolidasi. Ya, jadi emang bagusnya kalau kita beli ya mendingan di bawah 156. Targetnya masih untuk jangka pendek 188 sampai dengan 200 untuk gap yang kemarin yang terjadi. Gitu Mas David. Baik, penutupan hari ini di 162 melemah di 4,14%. Artinya masih ada ruang pelemahan untuk Bumi, Pak Andri? Ya, kalau baik technical ya kalau dari elite wave dan juga dari indikator momentum yang ada terlihat emang harusnya bisa breakdown di bawah 156 ya, terendah di minggu ini. Oke, baik. Kita beralih ke saham pilihan kedua. Ada Medco pemirsa, direkomendasikan buy. Silahkan analisisnya Pak. Ya, kalau Medco masih bagus ya. Di saat kemarin minyak pun kemarin kita prediksikan 75, terendahnya 76. Ya, Medco tidak mau turun. Jadi terlihat demand-nya masih tinggi, mungkin dari isu dividen atau mungkin laporan keuangan atau mungkin isu yang lainnya akan ya, dari blok-blok yang temukannya blok minyak baru. Jadi emang kalau dilihat dari Medco sendiri, teknikalnya pun sekarang sudah mendekati rekor tingginya di 1000, bukan rekor tinggi, tertinggi tahun ini di 1040. Emang target kita untuk Medco masih 1000, di atas 1200 sampai 1400 ya untuk jangka menengahnya ya. Karena juga di demand sekarang dolar pun naik, ditambah juga harga minyak pun sekarang kecenderungan naik ya. Target kita masih sekarang untuk jangka pendek ini masih bisa ke 98 sampai dengan 105. Dan untuk jangka menengahnya saya masih melihat ya ada potensi minyak akan mencapai rekor lagi di tahun ini. Di tahun ini nanti di tahun depan akan mencapai rekor tertinggi lagi di atas 130. Jadi artinya kalau melihat demand seperti itu jangka pendek yang menengah ya bagus kita koleksi. Selama masih di atas 935, 990 Medco masih recommend buy untuk targetnya minimal 1040 sampai 1090 untuk resistnya. Level ideal untuk Medco yang direkomendasikan untuk posisi buy Pak Andri? Ya, sebenarnya kalau Medco tetap kemarin sudah beberapa kali ya sulit tembus di atas 990, nah kemarin baru tembus. Jadi kalau kita menggunakan teori fraktal atau teori untuk breakout, ya kita bisa buy di 990 sampai dengan 1000 untuk targetnya di 1040 sampai dengan 1090. Ya untuk supportnya berada di 935, itu Mas David.
Baik, selain Bumi dan Medco dari perbankan Big Cap, BMRI tampaknya lebih direkomendasikan. Tadi pun juga sempat kita singgung, hari ini BMRI juga kembali menembus ke level all-time high-nya. Analisisnya untuk BMRI cukup berbeda pergerakannya dengan perbankan Big Cap lainnya, Pak Andri. Apa yang bisa kita analisis di sini, Pak, terutama dari pola pergerakan teknikalnya, kalau kita bandingkan dengan beberapa perbankan Big Cap lainnya? Yang pertama, Mandiri dan banyak dibeli investor asing juga ya. Masih tetap top 5 top 5 untuk saham yang dibeli asing untuk sejak awal tahun. Yang kedua, Mandiri ini the best untuk return ya. Returnnya tahun ini masih 32%. Ya, jauh tertinggi dibandingkan yang lain. Malah BRI cuma naik 7%. BCA pun yang naik di bawah 15%. Dan cuman sedikit menang terhadap BNI 30%. Jadi artinya dari return pun terlihat oleh asing maupun juga institusi maupun juga fund besar juga lebih cenderung masuk ke Mandiri. Kalau lihat retail saya pikir tidak begitu tertarik untuk Mandiri. Ini mendorong juga ini dari tekanannya pun juga ini baru saham-sahamnya juga sama seperti BCA yang baru mencetak rekor tertinggi di saat indeks kita turun. Ya, jadi ini terlihat sekarang ini Mandiri jauh outperform dibandingkan indeks maupun juga sektoralnya. Cuman bahkan dengan BCA pun ya yang kemarin tertingginya 8.875 sekarang itu malah turun ke 8.300. Jadi artinya jadi istilahnya Mandiri itu sekarang menjadi safe haven ya. Di saat ketidakpastian ditambah lagi bank digital juga lagi pada crash ya, lagi sell off ya, mau tidak mau market masuk sekarang yang lebih meyakinkan masuk ke BCA dan Mandiri yang jauh lebih baik menurut fundamentalnya. Tapi kalau teknikalnya terlihat memang bagus ya. Target kita masih 9.900 sampai 10.250 untuk Bank Mandiri untuk jangka pendek ini. Kinerja kuartal ketiga nantinya yang diproyeksikan banyak pihak juga masih tetap akan positif, akan memberikan penguatan juga tidak untuk BMRI nantinya, Pak Andri? Ya, sebenarnya market itu kan yang kita harus lihat itu market biasanya sudah leading the curve, ya, biasanya ahead of the curve. Jadi isinya market ini sudah melihat, sudah melihat kemungkinan Mandiri masih akan memberikan untungan yang tinggi nanti di kuartal 3 dan juga nanti ke depannya pasti akan memberikan dividen. Ini yang mungkin dicari oleh market di saat ketidakpastian, saat indeks lagi turun, memang market mencari return yang tinggi dari sisi harga jual beli dan juga dari dividen. Ini mendorong juga Mandiri masih tetap bertahan di atas 89 sampai dengan 9.200, kita tingginya 9.50. Tetap sekarang ini Bank Mandiri adalah the best banking dunia selain dari sekarang yang usianya bagus-bagus, contohnya kayak Bank Grup Panin dan juga Bank Danamon. Oke, terakhir untuk saham pilihan yang juga direkomendasikan pemirsa ada Pegas, direkomendasikan juga buy on support. Silakan Pak Andri untuk analisis Pegas, pertimbangan merekomendasikan Pegas, terutama dari posisi teknikalnya, Pak. Ya, kalau Pegas sebenarnya kita lihat pertama juga dari sangat mirip dengan polanya dengan gas, ya, natural gas yang diperdagangkan juga di Chicago ya. Jadi artinya juga kalau dilihat sekarang ini gas internasional itu sekarang di level bottom. 6,3 sampai dengan 6,8 dolar. Jadi targetnya kita sendiri untuk jangka pendek ini untuk dolar untuk gas sendiri 7,1 sampai dengan 8,05 dolar per MDT. Jadi juga bagus untuk gas meskipun sebenarnya tidak pengaruh, tapi kalau gerakannya sih sangat terdeteksi memang mirroring untuk harga gas alam. Terlihat juga kemarin juga IP udah mulai naik dan juga terlihat juga harga raja dan saham raja juga. Artinya untuk resistnya sendiri memang sama masih di atas 17.75 ya. Selain kemarin yang sudah tembus, tadi sempat menyentuh 18.50. Target berikutnya adalah 9.10 sampai 19.50. Ya, memang perlu konsolidasi dulu lah ya, karena meningkat dari harga gas dunia ini kan juga double bottom, jadi artinya juga perlu waktu ya. Jadi kalau saya lihat mungkin November nanti akan Pegas akan bisa menyentuh di atas 1.400 sampai tertingginya 19. Oke. Kita sih baik. Hampir ya, karena memang trennya masih bisa dilihat di target kita masih 2140. Penutupan hari ini di 1.800 melemah di 1,91% dan masih ada peluang Pegas ke 18.50 hingga ke 19.10 dalam jangka pendek ini. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, kita masih punya satu segmen lagi. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Andri Sakarias Reger yang merupakan Head of Technical Analysis PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita lanjutkan kembali.
Di segmen terakhir sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba sapa Bapak Robi, menuliskan di sini dari Malaysia. Tampaknya melihat live streaming kita nih Pak, menonton live streaming kita. Untuk saham FIRE, Pak Andri, mohon dianalisa support dan resistennya. Sudah ambil posisi di 250 untuk FIRE. 250 ya. Oh ya, kalau untuk Fire sendiri ya memang kecenderungan masih konsolidasi, tapi masih koreksi 4, artinya nanti akan new high lagi di atas 340. Itu wajar dikoreksi karena dia sebelumnya naik itu dari 220 yang gap loncat langsung opennya di 268. Jadi kalau saya lihat di sini emang agak rawan untuk koreksi di bawah supportnya di 248 menuju ke support berikutnya 230 sampai dengan di sini 220 untuk gapnya. 20 juga ketika mendekati juga moving average di 60 dan juga di 20 hari moving average. Jadi artinya peluangnya untuk turun dulu karena di sini juga terlihat sudah divergence ya. Artinya ada weak bullish jadi mendorong untuk menuju support dulu, tapi untuk medium termnya masih bisa 340 sampai dengan 380 untuk Fire. 250 di hold saja Pak dengan auto reject bawah nampaknya hari ini 6,06%. Ya kalau untuk jangka pendek ya kalau bisa cut loss dulu, nanti bisa beli lagi di 220. Oke. Ya tapi kalau untuk medium term masih bisa hold karena emang ini versi 4 nanti akan ada new high lagi. Baik, ada beberapa strategi ya untuk Bapak Robi dari Malaysia. Kalau untuk jangka pendek lebih direkomendasikan untuk cut loss dulu dan masuk di level rendah nantinya dengan koreksi masih terbuka untuk Fire di 220. Sementara untuk jangka menengah lebih direkomendasikan untuk hold dan masih ada potensi ke 380-an. Selanjutnya saya akan coba sapa ini Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami untuk BRMS. Pak Andri sudah ambil posisi di 238. Apakah masih bisa rebound tidak sampai dengan akhir Oktober 2022 ini? Ya kalau untuk BRMS sendiri sampai Oktober mungkin masih bisa ya. Tapi ini kalau dilihat ini masih koreksi. Ini reboundnya cuman naiknya sekarang ini cuman rebound ya. Ini koreksi 4 dalam A. Jadi artinya nih kenaikannya paling-paling bisa naik 173 sampai dengan di sini maksimal 200. Setelah itu dia akan sell off lagi nanti di bawah 132. Jadi emang belum kondusif ya. Dengan kalau bagus mending kita nunggu di 132, tapi kalau kita udah masuk ya kita bisa manfaatkan untuk trading untuk sampai dengan di atas 172 sampai dengan 200 untuk BRMS sebagai take profit. Karena kalau melihat juga korelasi dengan bumi pun juga kalau bumi Senin turun lagi juga BRMS juga kemungkinan akan agak rawan turun lagi. Jadi ini yang mendorong juga saham ini kecenderungan untuk trading jangka pendek saja ya, karena jangka menengahnya masih rawan untuk turun lagi lebih dalam lagi. Ambil posisi di level atas Pak, di 238 Pak Andri. Ya kalau 238 agak sulit ya kalau untuk lihat lagi. Kemungkinan lagi agak panjang lagi, kemungkinan di atas 3 bulan ya. Kalau untuk Oktober ini, kan tadi tanyanya untuk Oktober ini, ya. Saya pikir masih range-nya antara 172 sampai dengan 200 untuk kita jualan dulu. Oke, baik. Kemudian ada Bapak Diki dari Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Tolong saham properti SMDM, Pak Andri, nyangkut di 451. Apakah bisa naik lagi? Rencana akan hold ini sampai awal Desember, Pak. Ya, ini SMDM termasuk juga saham yang terbaik ya di properti sekarang udah sempat naik 100%, jadi udah multi bagger. Tapi kalau untuk jangka pendeknya ini kurang bagus karena di sini ini sekarang lagi pricey change dan bentuknya juga dead cross, artinya a new low is coming. Ya, jadi akan bisa di bawah 336. Tapi kalau untuk jangka menengahnya, kalau tadi saya bilang sampai Desember, ya masih bisa naik. Ya, karena di sini terlihat masih di koreksi 4, ya masih cycle-nya masih 3, jadi artinya masih strong. Nanti kalau untuk 3 bulan ke depan sih masih bisa targetnya 480 sampai 550 untuk SMDM. Oke, di hold saja ya Pak, dengan posisi 451. Ya. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. PNBS, Pak Andri, sudah ambil posisi di 84, Pak. Ya, PNBS juga termasuk saham yang terbaik untuk banking selain Mandiri ya, dan juga Bank Danamon. Ya, karena mungkin disudari akuisisi oleh 2 bank Jepang. Jadi grup Panin sendiri terlihat di sini masih tetap kondusif ya. Jadi emang dari MACD-nya sendiri untuk monthly-nya juga terlihat sudah mulai mau cross, ya, belum crossing ya. Jadi artinya prospeknya bagus nanti di bulan November Desember. Ya, jadi artinya kalau tembus di atas 94 ya target berikutnya adalah di sini ke 105 sampai dengan 116 untuk Panin. Memang sendiri bukan cuma PNBS, juga nanti
rekor high juga terjadi di PNLF hari ini di 660, itu juga PNIN dan juga PNBN di atas 2450. Jadi emang grup ini serang masih saham yang bagus untuk kita collect untuk sektor perbankan. Jadi untuk PNBS tadi targetnya masih 94, kalau tembus 104 sampai dengan 116 untuk PNBS. Baik, selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Andri. Untuk Arto, secara teknikal kenapa turun terus? Sudah direkomendasikan masuk atau tidak? Sebenarnya kalau Arto belum kita rekomendasikan, meskipun sekarang ini lagi menyentuh dari 200 average-nya di 5.025. Memang target kita di outlook untuk technical tahun 2022 memang Arto target kita masih 4.250 sampai 4.750. Dan ini juga Arto ini termasuk yang the worst ya, the worst bank sudah anjlok lebih dari 60% sejak tahun. Ini juga bukan cuma terjadi oleh Arto, tapi juga oleh Agro dengan juga minus 65% dan BRIS juga sama. Jadi artinya sekarang ini market lagi sell off untuk saham-saham bank digital. Ya, jadi emang ini kenapa ya? Karena di tengah ketidakpastian sekarang dan juga kemarin Arto pun juga baru bagus ya, laporan keuangannya tidak memegang dividen ya, setidaknya market lagi melepas. Karena boomingnya tahun 2020 sampai 2021 ini mendorong ya tahun 2022 ini market kecenderungan fund-fund terutama menekan aksi jual. Mereka kan cicil beli. Itu jadi artinya, tapi kalau dari cycle-nya sendiri ini koreksi A-nya udah mau selesai. Jadi paling maksimal kalau kita lihat di sini yang paling-paling 4.200 sampai 4.750 bisa untuk kita akumulasi beli. Kita bisa hold dengan stop loss-nya di bawah 3.500, targetnya kita masih tetap di 8.300 sampai 11.000 untuk 6 bulan ke depan. Oke, posisi penutupan hari ini di 5.025, auto reject bawah di 6,94%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Andri, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, terima kasih, sehat selalu, Pak. Oke, sih. Baik, ada Bapak Andri Zakaria Sregar, pemirsa Head of Technical Analysis PT BNI Sekuritas. Akhirnya, saya David Saan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.